Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Melati dari kelas 11 OTKP 3. Saya sekolah di SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mari kita bahas apa sih pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kalian bisa lihat juga pengertian iman kepada kitab Allah itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Apa aja sih kitab-kitab Allah? Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Ada firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kamu jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Isi pokok kitab Taurat yang pertama yaitu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan membunuh, jangan selamat selain berhala, jangan berzina, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan mencuri, sucikan hari Sabat, jangan bersumpah palsu, hormati kedua orang tuamu, dan yang terakhir, jangan menginginkan milik orang lain. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabara Yasburu Zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal sebagai sebutan Mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Firman Allah SWT mengenai kitab Zabur terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 163 yang isinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur itu terdiri atas 5 macam. Pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukdis. Ketiga, ratapan-ratapan jayanya. Keempat, ratapan dan doa individu. Kelima, nyanyian untuk raja. Ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyentuhkannya dengan suatu apapun. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Dalam firman Allah Quran surat Al-Hadid ayat 27 yang artinya, kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Yang terakhir ada kitab Al-Quran.
Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya pada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.200 ayat, dan 74.437 kalimat. Firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, hikmah beriman kepada kitab Allah itu apa aja sih jika kita mengimani kitab-kitab Allah? Yang pertama, pastinya memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kedua, hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Mampu meningkatkan motivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ketakwaan dapat terjaga dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan yang terakhir, menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab. Sekian dari saya, semoga apa yang diberikan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.